Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Bertemu lagi kita di Bilik Channel. Kali ini Bilik Channel akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul The Great Wall yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang salah satu legenda tembok Cina yang dibangun untuk melindungi dari suatu bahaya. Kisah ini diawali oleh dua tentara bayaran yang ditawan dan membantu melawan monster-monster yang ganas yang berusaha untuk menerobos tembok tersebut. Tapi sebelum alur cerita film ini dimulai, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu channel ini, agar teman-teman bisa menikmati video terbaru lainnya dari Bilik Channel. Di awal cerita film, ada 5 orang tentara bayaran dari Eropa yang sedang dikejar oleh suku bukit. Mereka berhasil mengelabui perhatian musuhnya dengan melepaskan kuda ke arah yang berlawanan. Mereka sudah berkuda selama 6 bulan lamanya, dan mereka harus terus pergi ke arah utara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba muncul monster yang menyerang mereka. Sebagian dari mereka tewas dibunuh oleh monster tersebut, dan hanya tersisa 2 orang. Mereka adalah William dan Tovar. Akhirnya mereka berhasil membunuh monster tersebut, dan potongan tangan monster tersebut dibawa, karena mereka ingin mengetahui monster apa yang menyerangnya. Setelah itu perjalanan pun dilanjutkan kembali. Tetapi mereka berdua terlihat oleh suku bukit, dan mereka dikejar, sampai pada akhirnya mereka tiba di tembok besar Cina yang dijaga oleh pasukan tanpa nama. Akhirnya mereka berdua pun memilih menjadi tawanan di sana, daripada harus kembali dan dibunuh oleh suku bukit. Pada saat ditahan, mereka berdua memberitahu potongan tangan monster yang menyerangnya. Komandan Lin bertanya di mana mereka bertemu dengan monster tersebut. Lalu William mengatakan jika mereka melihatnya di daerah pegunungan. Ternyata pasukan tanpa nama sudah siap-siap terhadap monster tersebut. Mereka pun tidak percaya bahwa William yang membunuh monster tersebut. Komandan Lin ingin William dan Tovar dibunuh, agar rahasia pasukan tanpa nama tidak bocor keluar. Tetapi Wang, seorang ahli strategi, ingin mereka tetap hidup, karena mungkin mereka bisa memberikan informasi yang sangat berguna bagi mereka. Ternyata tembok Cina tersebut dibangun sebagai benteng untuk melawan Tao Tei. Tao Tei merupakan monster yang dibunuh oleh William. Pasukan tanpa nama memperkirakan Tao Tei akan menyerang sekitar 9 hari lagi, tetapi dugaan mereka salah karena justru lebih cepat dari perkiraan mereka. Jenderal Zhao mengatakan sudah 60 tahun mereka merencanakan ini, dan akhirnya peperangan akan dimulai. Pasukan tanpa nama terbagi berdasarkan warna baju perang. Yang warna hitam pasukan darat, yang warna merah pasukan pemanah, warna ungu pasukan jarak dekat, dan yang terakhir warna biru yaitu pasukan berani mati. Mereka semua terlihat siap siaga akan peperangan melawan Tao Tei. Tiba-tiba terlihat banyak sekali monster Tao Tei yang akan menyerang. Lalu serangan jarak jauh pun langsung diluncurkan. Tao Tei akan langsung mati jika matanya tertusuk. Kini giliran pasukan biru yang akan menyerang. Tao Tei memiliki seorang ratu yang dijaga sangat ketat oleh pasukan elit Tao Tei. Sang ratu inilah yang memerintah semua pasukannya. Mereka mulai menaiki tembok Cina, dan sekarang giliran pasukan ungu yang akan menyerang mereka. Lalu William dan Tovar dilepaskan ikatannya oleh Balat. Dan William langsung membantu salah satu pasukan yang diserang. 3 Tao Tei pun berhasil dibunuh oleh William. Sang ratu ialah monster yang sangat cerdas. Begitu mengetahui pasukannya akan kalah, dia menarik mundur semua pasukannya, dan Tao Tei yang sudah mati pun dibawa oleh monster lainnya. Jenderal Zhao pun berterima kasih kepada William, karena sudah membantunya. Dan mereka berdua pun dipersilakan untuk beristirahat. Peng pun berterima kasih karena William telah menyelamatkannya. Jenderal Zhao mengatakan bahwa Tao Tei saat ini jauh lebih cerdas dibandingkan 60 tahun yang lalu.
Dan ternyata tujuan William dan Tovar adalah mencari bubuk hitam, yaitu senjata peledak yang paling berbahaya pada saat itu. Begitu pula dengan orang Eropa lainnya yaitu Balat. 25 tahun yang lalu dia juga dibayar untuk tujuan yang sama untuk mendapatkan bubuk hitam. Mereka pun tidak ingin berlama-lama di sana. Ketika bubuk hitam dapat ditemukan, maka mereka pun akan segera pulang untuk menerima bayaran. Akhirnya William dan Tovar yang sudah rapi disambut meriah oleh pasukan tanpa nama. Jenderal Shaw pun berterima kasih atas keberanian mereka melawan para monster. Jenderal Shaw pun terkagum setelah melihat kemampuan memanah William. Balat mengatakan bahwa mereka harus merahasiakan tujuannya ke sini, karena demi keselamatan mereka semua. Dan Balat pun meminta William dan Tovar untuk menemuinya nanti malam. William pun menceritakan kepada Lin bahwa dirinya sudah melalui banyak pertempuran hanya karena uang. Lin pun mengajaknya ke atas tembok dan meminta William mencoba melakukan tugas pasukan biru. Lin mengatakan bahwa pertempuran pasukan tanpa nama bertujuan untuk saling percaya, bukan karena untuk uang ataupun untuk makanan. Lin juga mengatakan bahwa William seharusnya belajar untuk mempercayai sesuatu, tetapi William mengatakan bahwa dia bisa hidup sampai hari ini karena dia tidak percaya kepada siapapun. Pada malam hari Balat menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya dari Wang. Balat mengajak mereka mencuri bubuk hitam dan kabur dari sana ketika mulai peperangan dengan para monster. Karena pada saat itu semua pasukan meninggalkan pos penjaganya. Pada saat itu Wang pun memanggil William dan Tovar. Wang mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William mungkin akan berguna pada saat pertempuran. Wang juga menceritakan bahwa Tao Tei berasal dari meteor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Meteor ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina pada saat itu yang membuat seluruh daratan Cina menderita. Tao Tei akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia yang serakah. Tao Tei akan memakan apapun dan akan diberikan kepada ratunya untuk berkembang biak. Jika Tao Tei berhasil menerobos masuk ke ibu kota dan mendapatkan nutrisi makanan dari penduduk di sana, maka dunia sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Di lain tempat, pasukan yang berada di Menara Barat diserang oleh monster Tao Tei tersebut. Jenderal Shao dan Komandan Lin menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Ternyata mereka terjebak Tao Tei yang berada di depan dan belakang mereka. Pada saat itu Jenderal Shao pun terkena gigitan Tao Tei tersebut sampai terluka cukup parah. Sebelum Jenderal Shao tewas akibat terluka, dia mengangkat Lin sebagai jenderal yang baru. Sen utusan dari istana membuka catatan sejarah perang yang berusia 900 tahun yang lalu. Diceritakan bahwa dulu banyak Tao Tei berhasil dibunuh karena batu magnet seperti yang dibawa oleh William, di mana bisa membuat Tao Tei menjadi tidak agresif dan tidak bisa mendengar perintah dari sang ratu. Akhirnya William pun memiliki ide untuk membuktikan kekuatan magnet tersebut, yaitu dengan cara menangkap seekor Tao Tei menggunakan tombak. Tetapi Tovar tidak ingin William membantu pasukan tanpa nama. Karena tujuan mereka adalah mencuri bubuk hitam dan segera kabur dari sana. Lalu racikan bius yang sangat kuat dioleskan oleh Wang ke setiap tombak karena pertempuran akan dimulai. Di sisi lain Tovar pun bersiap untuk kabur. Namun Tovar tidak bisa meninggalkan William sendirian. Sedangkan William masih bingung antara kabur atau membantu para pasukan. Kail tombak pun sudah ditembakkan dan berhasil mengenai beberapa Tao Tei, tetapi beberapa dari Tao Tei dengan mudah melepaskannya. Dan hanya tersisa satu Tao Tei, dan tiba-tiba William pun datang untuk membantu. Butuh waktu yang agak lama bius tersebut benar-benar bekerja. Cincin api pun ditembakkan untuk melindungi sasaran dari kawanan lainnya. Dan karena kail tombak akan lepas maka terpaksa William pun turun ke bawah.
Beberapa Tao Tei pun berhasil menerobos cincin api. Tiba-tiba datang Tofar yang membantu William. Lin kemudian membantu mereka berdua dengan menggunakan bubuk hitam. Pasukan pun membantunya dan William pun tidak sadarkan diri. Kemudian William dan Tofar pun berhasil diselamatkan. Jenderal Lin mengatakan bahwa dia menggunakan senjata berbahaya yaitu bubuk hitam untuk menyerang Tao Tei. Lin meminta kepada William untuk melupakan soal bubuk hitam tersebut, karena bahan tersebut sedang diincar oleh manusia-manusia yang serakah. Wang mencoba mendekatkan magnet ke Tao Tei yang tertangkap, dan ternyata Tao Tei tersebut langsung tertunduk diam. Maka sesuai perintah dari Kaisar Cina, jika ada Tao Tei yang berhasil ditangkap hidup-hidup maka harus segera dikirimkan ke ibu kota. Maka Sen pun membawa Tao Tei tersebut ke ibu kota. Pada saat itu Tofar mengatakan kepada William bahwa dia tidak usah berlagak sebagai pahlawan. Saat itu semua pasukan dikerahkan ke tembok karena ada pergerakan dari monster Tao Tei. Tofar dan Balat pun mengambil kesempatan ini untuk kabur tanpa William. Mereka berdua pun menghancurkan gudang untuk mengambil senjata dan bubuk hitam. William pun berusaha untuk menghentikan mereka. William mengatakan dia menyadari pertarungannya selama ini hanyalah keserakahan belaka, dan ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga. Saat itu Balat pun menghentikan William dengan melepaskan jebakan kepada William. Di lain tempat ternyata serangan Tao Tei hanyalah sebuah pengalihan. Karena selagi mereka menyerang Tao Tei ternyata sebagian Tao Tei yang lainnya menggali terowongan, agar bisa menembus tembok besar Cina. Pasukan tanpa nama harus bisa sampai di Bogota sebelum Tao Tei menyerang. Mereka berencana menggunakan balon terbang agar bisa sampai dalam waktu 6 jam. Tetapi cara ini belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi mereka harus melakukannya. Sen kemudian sudah sampai di ibu kota Pianliang dan ternyata kaisar tersebut umurnya masih sangat muda sekali. William pun ditahan karena dianggap sudah berkhianat. Sekarang Lin pun mengetahui tujuan mereka bertiga yaitu mencuri bubuk hitam, tetapi William membantah bahwa dia berusaha menghentikan Tofar dan Balat pada saat itu. Dan Peng yang saat itu melihat kejadian bersaksi bahwa William memang mencoba menghentikan mereka. Meskipun begitu Lin meminta William dikurung dan mengirimkan pasukan untuk mengejar Tofar dan Balat. Saat di perjalanan Balat meminta Tofar naik ke atas bukit untuk mencari jalan yang benar, tetapi ternyata Balat berkhianat. Balat pergi meninggalkan Tofar sendirian. Di sisi lain balon pun mulai diterbangkan, dan banyak pasukan yang tewas karena tidak bisa menyeimbangkannya. Tiba-tiba Peng membebaskan William. William dibebaskan karena Tao Tei sudah sampai di ibu kota, dan Wang mengatakan jika sekarang William bebas mengambil apapun yang dia inginkan, dan menceritakan pada semua orang bahwa dunia dalam bahaya. Tetapi William tetap ingin membantu mereka, dan satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan adalah dengan membunuh ratunya. Dan Peng juga memohon untuk diikutkan dalam peperangan. Secara tidak sengaja Sen yang ceroboh mendemonstrasikan fungsi dari magnet tersebut. Tao Tei yang tersadar pun memberikan sinyal ke ratu di mana lokasinya berada. Akhirnya Balat ditangkap oleh suku Bukit, dan karena pada saat itu suku Bukit tidak mengetahui apa itu bubuk hitam, maka dengan santainya mereka membakarnya. Dan bubuk tersebut pun meledak dan mereka pun semua mati. Kini Tofar pun menguasai semua persenjataan dan bubuk hitam tersebut. Tetapi pasukan tanpa nama berhasil mengejarnya dan menangkapnya. Pada saat itu ibu kota sudah dihancurkan oleh Tao Tei. Dan Lin yang dalam keadaan terdesak tiba-tiba diselamatkan oleh William. Monster Tao Tei tidak akan menyerang ketika ratunya sedang makan. Karena jika ratunya mati maka seluruh Tao Tei akan membeku karena tidak mendapatkan sinyal. Wang berencana memberikan makanan Tao Tei yang disandera dengan bubuk hitam yang diikat di badannya,
dan nanti akan diledakkan ketika ia kembali ke ratunya. Kemudian Peng terkena cakaran dan terluka cukup parah. Akhirnya Peng pun mengorbankan dirinya untuk menghambat serangan Tao Tei. Tao Tei yang tahu keberadaan mereka bertiga akhirnya berusaha menerobos masuk. Wang pun menyerahkan batu magnet tepat sebelum dia tewas. 2 kali panah William berhasil digagalkan oleh pasukan Tao Tei. Sang ratu yang mengetahui keberadaan William saat itu memerintahkan semua pasukannya untuk menyerangnya. Hanya tersisa 1 bubuk hitam dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyerang. Akhirnya sang ratu pun berhasil dibunuh dan akhirnya seluruh Tao Tei membeku karena tidak mendapatkan sinyal. Setelah kembali, kemudian William pun menemui Tofar yang disandera. William mengatakan karena kemenangan ini dia diperbolehkan untuk membawa bubuk hitam sebanyak yang dia inginkan, dan juga dikawal oleh prajurit sampai dia pulang ke rumahnya. Tetapi Kaisar memberikan pilihan membawa bubuk hitam atau menyelamatkan Tofar. Tentu saja William lebih memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Dan akhirnya Lin pun mengucapkan perpisahan kepada William. Dan William juga mengucapkan selamat kepada Lin yang telah diangkat menjadi jenderal di wilayah Barat Laut. Di akhir cerita William dan Tofar pun akhirnya kembali pulang. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton di Bilik Channel. Sampai jumpa di film selanjutnya.